puji syukur kehadirat Tuhan karena kasih-Nya sampai saat ini Tuhan masih sayang kepada kita semua sehingga kita webinar di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Bidan Sih Rumandi. Saya pensiunan dari Dinas Kesehatan Kota Ambon, Puskesmas Menteng, tahun 2022. Umur saya 58 tahun dan latar belakang saya selain PNS Purna Bakti sebagai bidan, saya juga reseller faras mulai tahun 2018 sampai sekarang. Jadi sekitar 6 tahun saya menjadi reseller di bawah dari Ibu Aji Lesnusa Ambon. Saya akan menceritakan keajaiban yang saya alami bersama faras dan samples. Ketika saya selesai memasuki Purna Bakti bulan November, saya cuti ke Jogja di tahun 2022. Di situ saya perut saya terasa nyeri sekali, sakit sekali sampai kram di paha kanan dan paha kiri. Lalu ada perdarahan juga, tapi perdarahan ini sering saya alami mulai dari tahun 2018 ya. Tapi sering kalau dikasih obat untuk menghentikan perdarahan bisa berhenti. Saat itu saya minum obat yang sudah biasa dokter kasih dan bisa menolong. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya kembali dari Jogja masih sakit sekali sampai saya tidak ada nafsu makan, perut tambah nyeri sampai kram di paha, lalu ada perdarahan sedikit, lalu saya periksa ke dokter, lalu ke dokter praktek, lalu malam itu juga sekitar tanggal 20 November saya dianjurkan untuk masuk ke rumah sakit Lemena Ambon. Lalu saya malam itu masuk ke rumah sakit Lemena. Saya takut karena dokter tadi mendiagnosa katanya ada pembesaran hati, pembesaran kandungan serviks ini, jadi mesti perlu pemeriksaan darah. Jadi semalam itu saya sebagai orang kesehatan, tenaga kesehatan bidan, saya tahu nanti akibatnya apa kalau pembesaran berarti mengarah ke kanker serviks. Lalu saya masuk di rumah sakit karena rumah sakit penuh, saya di IGD, istirahat di IGD bersama-sama dengan suami berdoa. Suami saya memberikan semangat untuk mama jangan takut kita berdoa dengan faras ini. Faras ini punya keajaiban, saya yang jantung saja sudah bisa sembuh, apalagi mama ini kan baru dia diagnosa. Mari kita berdoa. Jadi kita berdoa di IGD di rumah sakit dengan minyak faras. Tuhan berkenan memakai alat ini untuk alat kesembuhan. Lalu selama semalam saya di IGD karena besoknya memeriksa darah, suami saya membalur terus tiap jam, yaitu membalur dari tengkuk sampai tulang ekor ke bawah, lalu tulang belakang keseluruhan, lalu telapak kaki, sela-sela jari, lalu ujung-ujung jari itu dibalur terus setiap jam. Lalu yang di bagian bermasalah di bagian perut, sekitar perut itu setiap jam. Jadi suami saya siap antar jaga, maksudnya dengan setia dan mendoakan, memberikan semangat, membalur minyak faras ini setiap jam membalur sampai mungkin dari jam 8 tuh tinggal sedikit ya, mungkin 1 botol seperti kita pakai semalam. Karena suami saya takut kalau memang itu nanti berakibat fatal, karena suami saya juga sudah ada penyakit jantung, tapi memang sudah sembuh dengan faras, takut akan berkelanjutan, jadi terus dibalur terus. Lalu paginya saya diperiksa dokter untuk memeriksakan laboratorium. Ternyata untuk mengarah ke sakit pembesaran hati itu tidak mengarah ke sana. Lalu dokternya sampai bertanya, loh kok di hasil USG membesar tapi hasilnya kok negatif. Lalu terus saya pakai terus minyak faras. Nah dokternya bilang kurang percaya, nanti mau diulang lagi jam 11 siang. Lalu sambil menunggu pemeriksaan ulang ini karena tidak ditemukan untuk penyakit hepatitis, lalu membalur terus. Ternyata hasilnya masih negatif, lalu dilakukan scanning dan ronsen di rumah sakit Lemena, itu hasilnya ada pembesaran di serviks saya. Lalu karena ini sudah 6 bulan saya rasakan dan saya sering ada perdarahan di luar haid, tapi seringkali kalau dikasih minum untuk menghentikan perdarahan itu bisa menolong. Tapi kemarin juga ada lagi, memang saya minum lagi tapi memang ada menolong, tapi saya takut nanti akibatnya fatal kalau saya
saya terus minum obat, akhirnya sambil minum Faras saya mengikuti petunjuk dokter. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan, saya dikonsultasikan ke dokter kandungan karena dokter spesialis kandungan karena ada pembesaran di serviks saya, di endometriasis itu karena ada miom. Lalu dokter mengatakan sebaiknya ibu dioperasi, tapi kapan ada waktu. Tapi saya masih ragu. Lalu dokter, bagaimana? Apakah ini ganas apa tidak? Ibu, kalau begitu ibu periksa tumor marker. Jadi kirim lewat Prodia di Jakarta, nanti hasilnya nanti kirim kemari. Lalu tanggal 25 November tahun 2022, saya periksa tumor marker. Jadi penanda tumor. Itu dan hasilnya 3 hari sudah langsung dikirim ke dokter, juga langsung lewat SMS saya. Itu hasilnya sangat signifikan sekali, yaitu 1732,6. Sedangkan nilai normalnya itu hanya 35. Jadi dokter juga sampai sempat bingung, ibu ini jadi ibu dalam tubuh sudah ada mengandung kanker. Jadi ibu bagaimana mau operasi atau bagaimana ke operasi di Ambon, nanti kemoterapinya nanti kita kirim ke Makassar atau ke Jakarta. Lalu berbagai pertimbangan saya minta rujuk di Jakarta di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi tanggal 1 saya berangkat ke Jakarta, minta rujukan, saya berobat ke Jakarta, ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tetapi selama menunggu periode dari mulai sakit tanggal 20 sampai tanggal 1 Desember tuh memakai Faras terus. Itu mungkin sudah habis sekitar 3 botol selama di Ambon. 3 botol terus pakai terus. Jadi sama di Jakarta juga saya melanjutkan periksa terus. Tapi lalu tanggal 5 Desember saya check up kembali dan membawa rujukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan hasilnya